Halo, shalom teman-temanku, guys-guysku yang terkasih, tersayang, tercinta, dan semuanya ya. Oke, selamat tahun baru dari kami, dari Kota Wisata Batu untuk kalian semua dimanapun kalian berada di seluruh penjuru dunia ini. Selamat tahun baru dan kita ketemu lagi di acara yang terkeren sejagat raya di Indonesia dan di dunia. Apalagi kalau bukan cemilan cerita milenial anak muda. Ya teman-teman, seperti kata aku di awal tadi, puji Tuhan kita sudah memasuki tahun 2023 dan ini sudah hari ke-8, tepuk tangan! Ya udah 8 hari aja ya ini guys ya. Kalian udah ngelakuin apa aja? Aku nggak tahu ya, tapi aku puji Tuhan udah ngelakuin banyak hal karena udah ada kerjaan di kantor dan akan ada pekerjaan-pekerjaan yang menanti. Dan sepertinya kita akan sangat siap memasuki tahun 2023 ini. Dan di episode kali ini kita mau bahas dan mau cerita-cerita sama dua narasumber aku yang pasti mereka siap banget memasuki tahun 2023. Oke, kita mau kenalan sama dua narasumber aku yang keren-keren. Mana mereka? Oke, ini dia. Tepuk tangan lagi. Ya, kita mau kenalan sama dua narasumber aku yang keren-keren, yang cantik dan ganteng walaupun gantengan aku. Ya. Kita mau kenalan dari yang paling ganteng dulu. Silakan, kamu mana? Ya, ini. Ya, perkenalkan nama saya Samuel Pasaribu. Saya biasa dipanggil Sam dan banyak lagi. Iya, oke. Ya, tapi biasa dipanggil Sam. Sekarang saya lagi kuliah. Sekarang ini ada di semester 7. Kesibukannya ya paling ngerjain tugas. Bukannya 8 ya? Oh, masih. Oh ya. Iya, 8 ya. Iya. Nggak bisa lewat dari semester 7 iya, ya. belum bisa move on dari semester 7. Oke. Karena masih ada tugas. Karena masih ada. Ya, saya sekarang sudah masuk di semester 8 dan semester ini cukup berat karena ada banyak hal yang harus dilewati seperti ujian-ujian dan banyak lagi. Oke, tepuk tangan untuk Samuel. Terima kasih sudah mau berbagi dan sharing. Sekarang yang paling cantik di antara kami bertiga pada malam hari ini silakan Venai. Halo guys. Halo. Jadi perkenalkan nama saya Feni Dwi Kristiani, bisa dipanggil Feni. Sekarang saya semester 8 sama kayak Samuel. Dan sekarang kesibukannya mempersiapkan diri untuk ujian kompre. Oke, mempersiapkan diri untuk ujian kompre. Ya, kalau ini si paling mempersiapkan diri juga untuk ujian-ujian dan ini juga ya sama-sama ujian lah ya. Oke. Banyak Ya, ujian. kayak aku bilang di awal tadi teman-teman, kita udah 8 hari di 2023. Kalian perasaannya gimana nih yang di rumah ya? Belum move on dari 2022 atau justru nggak sabar nih mau masuk 2023? Kita mau tanya dan cerita sama dua narasumber aku. Kira-kira apa sih perasaan mereka masuk 2023 ini ya? Feni, gimana Fen? Kamu masuk 2023, udah hari ke-8. Se-excited apa kamu Fen? Ayo Fen. Sangat excited. Karena pasti tentunya ada banyak tantangan yang baru dan untuk bisa membuat kita menjadi dewasa dan juga banyak kejutan-kejutan baru, apalagi tahun ini saya akan banyak menghadapi ujian guys. Ujian untuk tugas akhir, jadi ya semakin semangat. Ya, Feni semakin banyak tantangan, semakin banyak menghadapi ujian, justru semakin semangat. Tepuk tangan untuk Feni. Jarang-jarang orang yang begini ya, senang dia diuji. Loh. Kamu Sam, gimana Sam? Kamu perasaannya udah masuki 2023? Kalau saya sendiri Bang, memasuki tahun 2023 ini, kalau Feni tadi dia katakan tadi dia sangat excited ya, sangat bersuka cita memasuki 2023. Tapi kalau saya pribadi ini sedikit mengalami keraguan-raguan Bang untuk masuk 2023 ya. Oke. Antara ragu dan takut. Nah, itu. Antara ragu dan takut. Oh, beda-beda. Kenapa saya sedikit takut di 2023 ini karena ya seperti yang sudah dikatakan Feni, teman seperjuangan saya nanti di sini. Teman seperjuangan. Ya. Di institusi ini. Ya. Boleh saya. Ya, kami akan menghadapi ujian-ujian, ya pasti akan banyak tantangan ya yang akan dihadapi ke depannya. Nah, itu yang membuat saya sedikit takut gitu untuk masuk 2023 ini. Apalagi nanti ke depannya belum tahu nih gimana di depannya karena banyak misteri-misteri yang harus dipecahkan. Asik. Ya mungkin itu sih perasaan yang
ada ya saat ini awal-awal masuk 2023, nggak tahu kedepannya gimana, mungkin bisa lebih dinikmati seperti tahun-tahun yang sudah lewat. Oke, iya memang dalam memasuki sesuatu yang baru, mau menikmati sesuatu yang baru tuh rasanya perlu waktu ya untuk menikmatinya. Justru awal-awal itu ya kalau Feni awal-awal ini dia sangat semangat, berapi-api, excited. Kalau yang ini ya rada-rada takut, khawatir, itu wajar teman-teman. Itu manusiawi karena kita mau masuki yang baru itu, mau menikmati yang baru pasti pun masih meraba-raba, masih berpikir ini gimana ke depannya, nggak apa-apa. Oke, tapi aku mau tanya juga sama Feni sama Samuel, kira-kira kalian berdua pasti udah buat resolusi dong kemarin ya. Biasanya kan ada tuh di tiap awal tahun biasanya entah 31 malam atau 1 pagi pasti buat resolusi. Kalian dua masih ingat nggak apa resolusi kalian berdua? Samuel dulu deh. Memasuki 2023 ya. Memasuki 2023 Bang. Iya dong, bukan masa 2025. Ya, kalau saya sendiri untuk resolusi di tahun 2022 ini yang pertama 23. 23. Aduh, nggak bisa lewat nih dari 2022. Iya. Belum bisa move on dia. Saya mau panggil teman saya. Oh enggak ya? Mungkin banyak kenangan di 2022. Ya. Kalau memasuki 2023 resolusinya itu yang paling utama saya janjikan pada diri saya itu adalah mengenai pribadi nih Bang ya. Oke. Dari sisi rohani, intelektual ya harus ada peningkatan lah, masa dari tahun ke tahun tetap segitu ya. Oke. Tapi di 2023 ini saya pengen lebih dari apa yang sudah pernah dilakukan gitu. Nah, yang kedua itu resolusi di tahun 2022 ini bisa menyelesaikan tugas akhir dengan baik, bahkan nanti bisa pelayanan 1 tahun dengan baik juga. Oke, gitu. Ya itu resolusi Samuel ya. Iya. Oke, tepuk tangan untuk Samuel yang udah bikin resolusi. Semoga tercapai dan Tuhan juga tolong dalam mewujudkannya. Sekarang Venai, kamu udah punya resolusi apa di dalam masuki tahun 2023 ini? Jadi ya resolusi saya di tahun 2023 ini pertama saya menjadi pribadi yang lebih produktif lagi. Asik, produktif woman. Ya lebih produktif, terus positive thinking karena kan banyak tantangan nanti dihadapi. Kalau dihadapi dengan negative thinking kan jadi ya down gitu. Down duluan. Jadi mau positive thinking, terus apa lagi ya Kak? Ini hubungan dengan Tuhan semakin dekat, itu pasti yang terutama. Terus sama mau program naik berat badan. Program naik badan. Di sini turun badan. Di sini pengen turun badan, sini pengen naik badan. Oke, gimana kalau kamu bagi lemak kamu ke Feni? Ada alat transfer gitu. Udah, Fen? Udah itu aja. Oke, tepuk tangan juga untuk Feni yang udah bikin resolusi. Ya, episode minggu lalu kita udah bahas soal resolusi dan introspeksi. Tadi resolusi nih, kira-kira Feni sama Samuel udah mengintrospeksi nggak? Kira-kira di tahun 2022 kalian bagaimana, dan di tahun 2023 ini semoga nggak terjadi gitu. Feni, apa introspeksinya? Tentunya banyak introspeksi sih Kak, apalagi pertama dalam itu. Kenapa saya mau menjadi lebih produktif? Karena kemarin tahun 2022 saya kurang produktif, menggunakan waktu dengan tidak baik, sering tiduran, malas-malasan ya gitu Kak. Terus yang kedua, apa lagi ya Kak? Ya nggak tahu saya bentuk introspeksi kamu apa Feni. Sama itu menjadi pribadi yang lebih baik sih, karena dari kemarin harus dari diri sendiri kan harus banyak perubahan, banyak yang negatif thinking, bahkan juga pola pikir harus diubah. Iya, benar. Oke. Sam, udah melakukan introspeksi belum sama diri sendiri? Ya, mungkin di resolusi tahun ini itu adalah introspeksi dari tahun yang lalu. Oke, asik. Nah, terutama di poin yang pertama tadi nih. Yeah. Saya di tahun yang lalu itu menurut saya semakin bagaimana hubungan dengan Tuhan masih sangat-sangat kurang lah. Dari sisi itu, bahkan secara intelektual juga atau secara kepribadian, pola pikir, saya masih sangat-sangat kurang di tahun yang lalu. Mungkin di tahun ini itu tidak akan atau tidak boleh terjadi lagi. Supaya ada proses peningkatan dari tahun ke tahun gitu, supaya lebih baik. Ya, karena pada dasarnya hidup itu adalah belajar ya teman-teman ya. Jadi kalau tahun lalu masing-masing kita punya, kita katakan kesalahan atau kekeliruan, ya tahun ini kalau boleh sebisa mungkin kita nggak jatuh di lubang yang sama dan nggak mengulang kesalahan yang sama. Oke, sekarang karena tadi kita bilang mau cerita-cerita, aku mau tahu dong cerita di Samuel sama Feni di rumah kalian masing-masing, budaya tahun baru itu dilakuin gimana? Setiap tanggal 31 ke tanggal 1 atau ya dalam momen tahun baru gitulah. Sam?
Kalau Sam kayaknya sama dengan aku kan, budayanya pasti sama nih. Budayanya pasti sama. Ya di di akhir tahun begitu itu paling orang banyak itu paling nanti-nantikan ya Bang, suasana di akhir tahun itu. Ya. Apalagi di daerah saya nih Bang, kebudayaannya itu di malam tahun baru itu ada satu acara yang namanya itu Visa Tahun, itu kita maaf-maafan nih. Oke. Jadi malam ini keluarga kumpul gitu keluarga kumpul semua, yang merantau semua pulang, terus nanti kita kumpul, ada satu-satu kita ngaku salah. Tapi lucunya Bang, setelah ngaku salah, Januarinya tanggal 1 itu langsung buat lagi. Ya. Ya itu sih kebudayaan yang sering terjadi, yang biasa dilakukan di daerah saya seperti itu ya. Tapi hal-hal yang sudah dilakukan selama memasuki tahun 2023 ini, beberapa hari ini ya, kunjungan sembari menikmati liburan sebelum mempersiapkan diri untuk menghadapi cobaan. Di akhir bulan ini itu ya. Mencoba menenangkan diri aja sih Bang di awal tahun ini gitu. Iya, kayak stres banget ya Samuel ini ya, mencoba menenangkan diri sampai pulang ke rumahnya gitu. Ya, Fen, gimana Fen? Kamu punya budaya nggak atau ya kebiasaan di rumah, di keluarga dalam masa-masa momen tahun baru gini, Fen? Kalau biasanya ini kebiasaan di rumah ya Kak. Kalau dari tanggal 31 sampai 31 memasuki tanggal 1 Desember biasanya itu bakar-bakar ikan. Wih, enak sekali. Rumah kamu di mana? Saya mau ke sana nih. Loh. Ya, di Kendari sih Kak. Aduh, jauh. Bakar-bakar ikan, terus apa lagi ya? Itu. Kalau kami tuh ada elektron. Oke, apa itu? Elektron itu siapanya Alter Electric. Bukan, apa itu? Kayak Dirji itu Kak, keyboard organ. Gitu. Oke. Ya, ini saya perbedaan bahasa atau apa saya nggak tahu ya. Ya, ada itu Kak, terus ada yang menyanyi kayak gitu sampai menunggu tahun baru tanggal 1 terus ada itu. Kembang api. Oh iya, kembang api. Iya, pasti itu. Petasan terus nanti pas jam 12.00 kami ibadah bersama. Oh, ibadah sama keluarga. Sama keluarga itu. Iya. Kami juga sama sih, kalau aku sama kayak Sam, jadi dari malam itu kan biasanya ke gereja. Tanggal 31 itu ke gereja, terus nanti pulang gereja ada yang nonton dulu, ada yang masak kue, ada yang masak apa ini itu. Nanti jam 12-nya gereja bunyiin lonceng tuh, terus kita semua akan dengar satu kampung biasanya. Sampai tanggal 2. Iya, terus kumpul lagi di satu ruang tamu biasanya melingkar biasanya. Saya duduk di tikar, terus ya udah, itulah kita minta maaf, nangis-nangisan, terus buat komitmen, habis itu makan-makan, bisa makan. Besoknya ulang lagi. Besoknya ya tantangan lagi. Oke, berbicara tahun 2023, kayak kata Sam tadi, banyak hal yang bikin takut, tapi justru Feni semangat. Siap nggak siap, kita harus siap. Siap nggak siap, harus siap. Karena udah di depan mata ini kan, bahkan udah kita lalui. Nah, menurut Feni sama Samuel, apa sih yang bikin kalian siap nggak siap, harus siap gitu? Feni dulu deh. Kalau saya sih Kak, melihat dari tahun 2022, kalau Tuhan sudah menolong 2022, pasti Tuhan tolong juga di 2023. Benar, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, saudara-saudara. Itu aja Kak. Itu aja ya, oke. Ya memang hanya itu teman-teman ya. Tapi nggak tahu Samuel punya jawaban apa nanti. Apa yang buat kita tuh lebih siap banget untuk masuk ke tahun 2023? Sam, gimana Sam? Kayaknya nggak beda jauh ya sama Feni ya Kak. 2022 aja 1 tahun itu bisa dilewati begitu. Meskipun banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi, lewat gitu. Masa 2023 nggak bisa kan? Tuhan itu nggak pernah berubah gitu. Hanya tetap satu gitu ya. Dia tolong dari 2022 masuk ke 2023, pasti melewati 2023 juga pasti. Iya, benar. Karena pada dasarnya kita masuk 2023 pun itu karena kemurahan Tuhan saja, kekuatan dari Tuhan, apalagi dalam menjalani sepanjang tahun 2023 ini. Oke, untuk Samuel sama Feni, kira-kira momen apa dan kapan yang benar-benar kalian tunggu nih? Wih, nggak sabar nih 2023 nih. Karena ya tiap tahun pasti ada momen-momen yang kita pribadi tunggu ya. Kalau ulang tahun, tiap tahun ulang tahun ya, memang harus begitu. Tapi kayak ini yang terjadi kayak sekali seumur hidup gitu loh. Siapa tahu Samuel bulan kapan mau nikah gitu. Terlalu cepat. Atau Agnes gitu kan, langsung belum ya. Ayo Sam, momen apa dan kapan yang benar-benar Sam tunggu nih, dan itu terjadinya di tahun 2023. Ya, yang paling saya tunggu itu Bang di 2023 ini adalah seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, yaitu menghadapi ujian. Nah ini nih yang paling saya tunggu-tunggu nih. Kan ini hanya sekali nih Bang. Selama S1 gitu. Ujian kompre dulu, ujian kompre, ujian skripsi. Nah, ini hal-hal yang
paling saya siapkan nih dari awal masuk 2023 ini yang paling saya siapkan karena saya juga sedikit takut untuk menghadapi ini. Dan ini momen yang paling luar biasa yang saya tunggu selama perjuangan saya kurang lebih 4 tahun sampai 5 tahun di tempat ini. Tapi Samuel nih keren ya teman-teman, maunya memasuki tahun baru, kepalanya, otaknya udah langsung diisi sama skripsi. Coba lah, kalau Feni tadi excited, senang, tapi ya walaupun menunggu kejutan dari Tuhan, tapi kalau Bapak ini udah langsung takut ke skripsi ya. Iya. Emang udah sejauh mana ya skripsinya sampai bikin Anda takut ya? Karena belum ada persiapan Bang, makanya makin takut. Tepuk tangan untuk Samuel. Ternyata belum ada persiapan dia teman-teman. Ya, belum terlalu siap. Oke. Sudah ada sih disiapkan, mungkin judulnya gitu. Atau masalahnya gitu. Oke. Tapi yang pasti Samuel sangat-sangat mempersiapkan diri untuk ujian-ujian di paling nggak 1 semester ke depan kan. Betul. Dan nanti mau menuju persiapan diri untuk praktek setahun dan banyak kejutan-kejutan lain yang Tuhan sedang atur untuk Samuel. Oke. Sekarang dari Feni, apa Fen yang paling kamu tunggu banget dan momen apa itu, dan itu hanya terjadi di 2023? Momen dan kapan? Momen praktek 1 tahun. Asik. Oke, ya, benar ya. Karena lompatan itu yang jauh. Yang paling itu, yang akhir dari studi di sini. Ya, iya. Kamu udah punya, maksudnya doanya kemana? Belum sih Kak. Belum sih ya? Iya, aku juga tapi waktu dimanapun saya ya yang penting Tuhan tolong. Betul, iya. Aku waktu mau pengutusan praktek nih, Fen sama Samuel, itu aku berdoa sama Tuhan untuk satu tempat. Tapi akhirnya Tuhan rubah doaku, Tuhan rubah pola pikirku supaya aku nggak boleh minta tempat yang spesifik. Ini aku pribadi ya, kalau teman-teman punya pengalaman sendiri ya no worry juga. Tapi aku berdoa supaya setelah pola pikirku dirubah, aku berdoa supaya dimanapun Tuhan tempatkan, Tuhan siapkan hatiku. Iya. Karena kadang aku udah berdoa untuk satu tempat, tapi ternyata Tuhan bukan itu yang Tuhan mau. Bener, akhirnya aku jadi memberontak, mengeluh sama Tuhan, bahkan nggak siap untuk praktek setahun. Akhirnya Tuhan rubah pola pikirku supaya dimanapun aku ditempatkan, Tuhan siapkan hatiku. Karena itu yang penting kan, hati siap. Jadi dimanapun ditempatkan ya misi Allah itu tetap terwujud. Asik, misi Allah. Mengalir kan. Iya. Injil. Oke, kalian berdua ini anak asrama ya? Anak asrama. Ketua Senat. Ini ketua Senat kita teman-teman. Mana kamera Agnes? Ketua Senat I3 loh ini. Kamu apanya Senat? Bendahara Senat. Senat semua loh, makanya saya merasa terhormat duduk di antara mereka berdua. Udah kayak ketua yayasan BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, iya nggak sih? Masih siswa. Oh ya. Iya, kalian karena berhubung dengan Senat dan hidup di asrama, kira-kira dalam kehidupan berasrama, khususnya ini ya Senat ngurus mahasiswa juga kan? Maksudnya ngurus kehidupan asrama, kegiatan program-program, kegiatan mahasiswanya, kegiatan ya. Dan itu masih ada 1 tahun ya? Berapa? 1 semester lagi. 1 semester lagi. Kira-kira masuk 2023 ini harapan kalian untuk, bukan harapan sih, gambaran yang mau kalian kerjakan gitu loh untuk Senat I3 itu apa? Feni dulu. Oh, ini dulu dong, ketua dulu dong. Ketua dulu ya. Ketua dulu dong. Biasanya anggota mengikut. Iya. Nurut ya. Iya. Ya. Kalau mungkin ya, saya yang sudah saya pikirkan sejauh ini untuk Senat. Sudah memikirkan. Sudah dipikirkan. Emang pemimpin terus visioner. Ya. Mungkin di semester yang lalu, di masa kepemimpinan kami di semester sebelumnya itu ada beberapa program yang sudah kami ciptakan gitu ya Bang. Bukan ciptakan sih. Kami sedang kerjakan gitu. Seperti ada kegiatan ekstranya di kampus supaya mahasiswa itu juga tidak ada kekosongan waktunya gitu, supaya semua waktu di asrama ini bisa kita manfaatkan gitu. Jadi dalam kekosongan waktu itu mahasiswa itu nggak jenuh untuk belajar gitu. Nah, jadi setelah melewati semester yang lalu dan masuk di semester yang baru ini, ya mungkin program-program yang telah dikerjakan di semester lalu mungkin bisa akan kami lebih kembangkan lagi gitu. Dan keterlibatan semua mahasiswa itu ya kami harapkan juga bisa lebih aktif gitu. Jangan kayak semangatnya cuma di awal, ada kegiatan ekstrakurikuler nih, tapi datangnya cuma di awal Bang, 2 minggu pertama. Di akhir mulai menurun sampai akhirnya nggak ada. Iya, agak sedih. Kayak ekskul yang saya pegang juga ya. Nah, itu yang mau kita tingkatkan lagi, karena kan ekskul ini juga tujuannya baik ya. Dari tujuannya itu ya untuk menolong nanti mahasiswa kayak
musik, mahasiswa diajak belajar musik, setidaknya mereka bisa main gitar. Di tempat pelayanan nanti mereka nggak selalu ada pemusiknya di gerejanya gitu. Mungkin mereka bisa membantu dalam pelayanan hal itu, atau mungkin dalam teater nanti mereka menjadi tim kreatif gitu. Asik. Ya, itu contoh-contoh sedikitnya. Mungkin ada nanti setelah rapat-rapat berikutnya. Asik. Bersama dengan rekan-rekan saya di. Hormat Ketua Senat ya. Udah Bapak Ketua? Ya mungkin itu saja ya. Meningkatkan ya. Ya kalau dari Feni sebagai bendahara mungkin mulai semester depan aku akan kutip uang sama mahasiswa minimal 50.000 minimal ya. Minimal pula maksimalnya. Itu ya. Maksimalnya 65. Loh. Gimana, Fen? Kalau dari saya menindaklanjuti dari perkataan Samuel, asik. Ya, jadi ya mau meningkatkan lagi terus program-program Senat yang belum terlaksanakan di tahun sebelumnya diharapkan supaya tahun ini boleh terlaksanakan. Iya, jadi buat kalian yang ya teman-teman SMA yang mungkin udah ada panggilannya nih mau jadi hamba Tuhan, sekolah hamba Tuhan ya, kesinilah. Kesinilah. Mendaftarlah. Iya. Nanti bisa ketemu sama Kak Feni atau Bang Sam. Ini nanti kalau kalian ketemu mereka nggak ada sih karena mereka udah pergi praktek ya. Tapi siapa tahu masih ketemu. Ketemu Bang ospeknya. Ya. Sempat kayaknya. Ya nanti ya kita bahas ya. Nantilah itu ya. Oke, yang udah terpanggil nih mau jadi hamba Tuhan boleh ke I3 ya. Nanti ketemu sama Bang Sam, sama Kak Feni dan Kak Agnes dan semua kakak-kakak yang ada di sini. Kenapa Agnes terus ya? Iya, karena cuma ada Agnes di sini. Ya teman-teman, kita masih mau lanjut perbincangan soal kesiapan kita semua, khususnya kedua narasumber aku masuk 2023, tapi udah ada cemilan di sini, kalian mau makan minum juga. Kalian juga yang mau nyemil-nyemil udah disiapin pasti ya. Kita ketemu lagi bentar ya, kita mau nyemil. Tetap di Cemilan, cerita milenial anak muda. Ya teman-teman, balik lagi sama Febri, Samuel dan juga Venai atau Feni ya. Kami udah nyemil, minuman dan makanan kami udah hampir habis. Kalian juga mungkin udah siapin dan udah habis juga kayaknya ya. Oke, karena tadi kita udah bahas tentang hal yang bikin kita siap, berarti ada juga hal yang bikin kita nggak siap. Kayak Samuel tentang ketakutannya tentang skripsi, dan ya mungkin kita mau tahu juga dari Feni sama Samuel, apa sih yang bikin mereka nggak siap, bahkan takut untuk masuk di 2023. Karena skripsi kan masa dari 365 hari yang ditakuti Samuel dan paling ditakuti Feni adalah komprehensif dan skripsi. Mungkin ada hal yang lain gitu loh. Kok saya paksa-paksa orang takut ini. Feni dulu, Feni. Dari saya, yang saya takutkan tentunya banyak sih Kak. Tapi kalau dari bidang pendidikan asik deh. Bidang pendidikan. Kamu ya, bidang berapa nih bidang pendidikan? Pokoknya dari segi pendidikan maksudnya. Oh, bidang 1 ya. Nanti Bapak ini bidang 3 kayaknya. Dari segi pendidikan tentunya itu ujian-ujian tadi itu Kak. Itu sangat takut sih karena harus mengurus tenaga, pikiran, bahkan juga mental. Mental. Terus kalau dari segi ekonomi, karena diprediksikan sih Kak tahun 2023 itu akan ada resesi ekonomi ya katanya. Iya, benar. Jadi itu pasti akan mempengaruhi dalam kehidupan saya, apalagi yang masih bergantung sama keluarga pasti akan. Kiriman akan berkurang. Iya, itu sih Kak. Itu. Oke. Terus kalau dari segi kerohanian, takutnya nanti sangat fokus sama masalah itu. Iya. Dan terlebih gimana ya? Kayak aku sih 2022 itu benar-benar kayak mengutip kata Feni, takut kehilangan kepercayaan sama Tuhan. Iya. Saya kalau bersaksi ini, saya senang sekali bersaksi ini karena gimana Tuhan melawat saya, karena saya pernah ada di titik saya benar-benar kehilangan kepercayaan sama Tuhan dan tapi puji Tuhan sudah angkat. Semoga di tahun 2023 ini walaupun banyak masalah nggak bikin kita jauh dari Tuhan ya teman-teman ya. Dari Samuel nih, apalagi ketakutanmu selain skripsi itu, Sam? Ini ya, saya ketakutan ya. Ya seperti yang sudah saya katakan tadi ya Bang ya, yang paling saya takutkan, yang membuat saya ragu-ragu masuk 2023 ini kan yaitu mengenai tadi ujian-ujian itu. Nah, yang saya takutkan itu nanti ketika saya terlalu berfokus pada hal-hal itu, nah saya mulai lupa dengan Tuhan lagi. Gitu. Bener. Itu yang paling saya takutkan. Yang ketakutan terbesar saya itu adalah ketika saya berfokus pada pendidikan intelektual saya,
kerohanian saya menurun gitu. Itu yang paling takut. Nah, yang kedua seperti yang dikatakan Feni tadi mengenai krisis ekonomi yang akan dialami di tengah-tengah situasi yang kita lihat sekarang ini, bagaimana dampak dari Covid itu masih berjalan sampai sekarang gitu. Masih berasa ya? Masih berasa sekali, sangat terasa. Bahkan mulai dari 2022 udah terasa sekali gitu. Mungkin itu yang bikin saya juga takut, apalagi di tahun ini kayak saya pribadi dan teman-teman angkatan saya kan lagi persiapkan diri nih untuk pergi pelayanan 1 tahun. Nah, di sana bagaimana kami gitu. Kalau memang itu terjadi, nah itulah tantangan terbesar bagi kami semua gitu. Nah, itu ya 2 hal yang saya takutkan, dan mungkin masih banyak lagi Bang. Cuman ya mungkin kita sebutkan satu persatu, nggak habis nanti. Nanti jadi A Day with Samuel ya. Ya, tapi kerennya kalian masih hidup di asrama, Abang juga pernah hidup di asrama, kita semua pernah di asrama loh. Kerennya pembentukan di tempat kita itu, kita benar-benar diajar supaya beriman, supaya kita juga yakin penyertaan Tuhan, dan diajar juga supaya bisa fokus di banyak hal gitu loh. Jadi sementara kita studi, tapi keimanan kita sama Tuhan juga nggak boleh luntur. Kalau kata Samuel terlalu fokus di studi sampai lupa Tuhan. Tapi benar-benar kita dituntut, dibimbing, dibina supaya itunya sejak berjalan dengan bersamaan gitu loh, seimbang. Jangan terlalu fokus di di satu titik sampai lupa sama Tuhan, itu nggak boleh. Oke, tepuk tangan untuk ketiga. Tapi tadi aku tertarik juga sama ungkapan Feni dan juga Samuel ya tentang resesi dunia. Terus ketakutan-ketakutan, kayak banyak yang bilang Indonesia akan mengalami bencana alam yang luar biasa besar. Terus banyak kebangkrutan di mana-mana dialami, pokoknya berhubungan dengan ekonomi, dan juga banyak juga ramalan. Ini kita bicara ramalan teman-teman ya, tentang 2023 itu adalah tahun yang sulit, tahun yang penuh dengan tantangan, bahkan lebih berat tantangannya dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini gimana nih sebagai 2 hamba Tuhan, anak muda Kristen, melihat dan mengamati, bahkan menilai, meresponi adanya sebuah ramalan. Coba saya. Kalau bicara 2 hal ini Bang, ini kan ada 2 hal tadi itu, mengenai krisis ekonomi sama ramalan. Gitu. Nah, kalau dari menanggapi krisis ekonomi yang akan terjadi nanti ke depannya, ya ini bisa saja kita yakini, karena di tahun-tahun sebelumnya ini sudah mulai kelihatan ya. Bagaimana nanti itu akan benar-benar terjadi. Ditambah dengan yang sudah dilewati selama 2020 sampai 2022. Bagaimana zaman COVID itu membatasi semua aktivitas pekerjaan. Bahkan sekarang itu di dunia manusia itu sudah sangat berkurang di dalam hal pekerjaan gitu. Nah, yang digunakan itu sekarang kan tenaga mesin. Gitu. Jadi akhirnya manusia itu kan tentunya berdampak bagi ekonomi, lapangan pekerjaan, ekonomi keluarga. Nah, ini akan menjadi tantangan terbesar nih di tahun-tahun 2023 sampai 2020. Nah, kalau mengenai masalah ramalan ini Bang, ya, saya sebagai mahasiswa teologi asik. Iya, benar dong. Mengenai ramalan-ramalan ini, ya kita tidak boleh terlalu percaya ya dengan ramalan-ramalan itu. Nah, dalam Alkitab juga itu yang saya tadi sempat cari-cari mengenai hal ini ya, mengenai ramalan ini di dalam Ulangan 18 ya. Dalam Ulangan 18 itu dikatakan tadi itu kita itu tidak boleh mempelajari, bahkan untuk percaya saja itu kita tidak boleh. Dikatakan di situ. Nah, itu bisa kita lihat di Ulangan 18 ayat yang 9 sampai seterusnya itu ya. Jadi di situ memang dikatakan itu jangan mempelajari dan bahkan secara tidak langsung di situ mereka kan kita tuh untuk percaya ramalan itu pun kita nggak boleh gitu sebagai orang-orang percaya nih. Nah, apalagi yang terjadi pada saat itu di dalam kitab itu kan bagaimana Israel sudah baru masuk ke tanah Kanaan itu dengan keadaan-keadaan mereka orang-orang di sekitar sana yang percaya dengan hal yang seperti itu. Nah, bagi saya sendiri kalau untuk ramalan-ramalannya kita nggak terlalu percaya. Yang kita percaya itu adalah Tuhan gitu. Apa yang mau Tuhan kerjakan gitu. Bukan masalah ramalan-ramalannya. Kalau kita percaya pada ramalan itu sama aja kita menduakan Tuhan. Itu dari saya sih, Pak. Karena teman-teman ya, Sam dan Feni, nanti Feni akan tambahin juga. Kita itu cenderung anak muda ya kalau lihat Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, ataupun kalau dulu di majalah ya, itu langsung ke zodiak. Wah, Pisces bulan ini apa nih keberuntungannya, atau
Pisces, apa nih tahun 2023 Aquarius gimana dan sebagainya, zodiak yang begitu. Nah, kita sering terjebak di situ, teman-teman. Bukan terjebak, tapi kita sering jatuh dalam dosa itu. Percaya lagi kan, bukan cuma mau cari tahu tapi langsung percaya, bahkan kayak bergantung, oh kata zodiakku tahun ini aku akan aman-aman aja, jadi ya udahlah santai aja lah. Nah, itu gimana Fen menilai ini sebagai apalagi anak muda yang jiwa ingin tahunya tinggi, masih mencari jati diri, masih mencari kesenangan, bahkan kalau hal-hal yang cenderung bikin kita senang pasti kita ikuti. Walaupun itu datangnya dari ramalan dan ya zodiak begitulah, Fen. Gimana, Fen? Oh, dari saya sih Kak menambahkan. Ya, menambahkan dari Samuel, benar yang dikatakan Samuel tadi, kita nggak harus langsung percaya itu, percaya ramalan-ramalan, zodiak gitu, karena kan itu juga masih prediksi manusia, bukan apa yang Tuhan telah tetapkan. Jadi ya lebih percaya aja rencana Tuhan pasti adalah yang terbaik. Jadi lebih ke berserah kepada Tuhan dan mengikuti saja apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu sih Kak dari saya. Iya, oke. Sekali lagi tepuk tangan dulu untuk Samuel sama Feni. Jadi aku juga nggak menganjurkan ya sama teman-teman di luar sana, kalau memasuki tahun 2023 langsung cek zodiak, langsung cek tanggal lahir, langsung cek tahun ini adalah tahun apa dan gimana keberuntungannya sama saya. Enggak ya teman-teman, tapi setuju dengan Feni dan Samuel, hanya bergantung sama Tuhan, berharap sama Tuhan, dan ya karena hanya Dia saja yang memegang kendali dalam hidup kita, teman-teman ya. Apapun ketakutan teman-teman dalam bentuk apapun, jangan lari kemana-mana, larinya ke Tuhan Yesus saja. Oke, karena tadi kita udah bahas soal resolusi, sekarang kita mau bahas soal goal. Goal apa sih yang udah Feni sama Samuel targetkan untuk tahun ini bisa tercapai gitu. Kalau resolusi tadi kan sudah ada, nah sekarang goalnya itu target tertentu dalam skala-skala waktu atau jangka waktu tertentu untuk Samuel sama Feni. Feni dulu deh. Oke, dari saya Kak, tahun ini goal saya berat badan saya bisa naik setidaknya 50 lah minimal. Karena sekarang 45 jadi harus naik 5 kilo lah. Setidaknya tahun ini. Terus kalau dalam pendidikan saya bisa memberikan yang terbaik dan bisa belajar, dan ujian-ujian nanti bisa dapat nilai yang baik. Nilai yang baik. Iya, itu. Ya, tolong teman-teman yang merasa berat badannya lebih, tolong transfer ke Feni karena dia mau minimal 50 kilo ya. Boleh juga berbagi sama Samuel. Saya juga mau dari Samuel gitu ya. Ya, Samuel apa nih goal yang Samuel pengen banget tuju dan pengen banget ini tercapai gitu? Ya, goal yang mau dicapai nih. Kalau goal yang mau saya capai itu yang pertama itu mengenai ketakutan saya tadi mengenai ujian-ujian ini, saya itu lebih giat belajar nih, Pak. Lebih giat belajar. Karena mungkin yang membuat saya takut itu adalah di semester sebelumnya atau di tahun sebelumnya itu mungkin malas, sering suka lebih mengutamakan tidur atau santai-santai gitu daripada untuk belajar. Nah, di tahun ini ya harus lebih giat belajar. Di samping itu bukan di samping ya, yang utama memang ya hubungan dengan Tuhan, bagaimana mungkin renungannya nggak cuma 3 kali sehari, bisa 8 kali. Obat deh ya 3 kali sehari ya. 8 kali sehari. Kan biasanya di asrama ada 3 kali, pagi, siang studi sama malam ibadah. Nah, ini mungkin bisa 8 sampai 10 kali gitu. Lebih ya, kalau aku hitung-hitung dari kita bangun sampai ke menutup mata lagi lebih. Yang diatur dalam asrama mungkin itu, tapi yang pribadi kan banyak. Tapi nggak semua lakukan ya. Seperti saya. Goal yang mau dicapai ya itu Bang, dua itu dulu. Tercapai dulu di mungkin setengah tahun ini gitu. Baru di setengah tahun berikutnya itu lebih banyak lagi. Karena mungkin itu dari tempat yang baru ya. Karena akan praktek ya. Dari tadi berpusatnya sama pendidikan, terus ya ke diri sendiri. Aku mau tahu Feni sama Samuel udah punya pacar belum ya? Terus apa sih maksudnya di tahun 2023 ini ya pasti entah dalam bentuk mendoakan, dalam bentuk melupakan. Ya kita enggak tahu ya. Feni gimana, Fen? Dari Samuel dulu kan. Kalian dari siapa dulu? Dari Filia Samuel. Filia. Dari Samuel gimana, Sam? Ya pasti kalian ada rasa suka kan sama orang lah pasti sama. Kalau nggak suka berarti nggak normal. Iya, ya mungkin ada orang yang punya target gitu loh, Sam. Kayak Mika. Loh, masih muda. Iya, Mika kemarin dia bilang selama di sini dia sebisa mungkin nggak mau pacaran dulu. Ya kalau ditanya udah punya pacar atau belum, ya jujur nih Bang.
Ya harus jujur. Iya, jujur nih. Apalagi depan saya. Kamu harus jujur sama Bapak itu. Ya, jujur mulai dari masuk sini sampai dengan sekarang belum ada pacar. Belum ada. Oke. Ya. Tapi kalau mendoakan mungkin ada gitu. Mungkin ada. Berapa? Berapa ya? Berapa? Banyak yang didoakan ya. Enggak ada. Ya, Bang. Kalau untuk pacar belum ada saat ini karena ya fokusnya kan tetap juga pendidikan gitu. Fokusnya ke situ kan. Catat ya teman-teman ya. Tapi kalau di tahun ini mudah-mudahan dapat konfirmasi lah ya. Boleh. Bagi yang menonton ini tolong kamu adek itu loh. Tolong adek itu peka, dia udah tingkat 3 belum ya? Oh. Naik tingkat 3. Aku tidak mendengar, aku tutup kolom. Enggak, ini bukan gosip-gosip lah, tapi yang pasti Samuel pun sedang mendoakan dan terus mendoakan itu. Apalagi ya. ini udah mau selesai nih Bang, kita harus. Apanya yang mau selesai? Dari sini toh Bang. Oh, oke. Jadi kita harus sudah mulai persiapkan nih ke depannya lagi. Oh, iya. Oke. Feni gimana, Fen? Aduh. Ya, kalau dari saya masih mendoakan Kak. Oh, masih mendoakan. Itu saja. Oke. Iya. Karena tapi dengar-dengar rencananya lapor. Oh, gitu. Iya, udah masuk surat kita. Ya karena teman-teman di sini tuh keren banget ya. Kita dalam hal berpacaran aja diatur sedemikian rupa, harus tingkat berapa dulu supaya mateng. Terus yang paling utama adalah mendoakan. Sungguh-sungguh. Jadi kalau teman-teman tadi dengar dari Feni sama Samuel tuh mendoakan karena dalam memilih pasangan hidup pun tidak boleh main-main, tidak boleh sembarang, dan itu harus benar-benar yang dari Tuhan. Oke, lagi-lagi tepuk tangan untuk Samuel dan Feni yang sangat semangat mendoakan pasangan hidup. Pasti kan itu. Sangat. Sangat. Sangat ya, Fen? Iya, sangat. Iya. Sangat mendoakan. Oke. Dari Samuel sama Feni, kira-kira kalian mau kasih pesan apa sih untuk teman-teman yang di luar, pesan tahun baru untuk teman-teman yang mungkin se-excited Feni atau juga mungkin setakut Samuel? Siapa dulu nih? Feni deh, Feni. Oh, dari saya. Pesan saya, terkadang kita perlu terluka untuk bisa kuat. Aduh. Luar biasa. Aduh. Motivator. Iya. Kamu siapanya Anggi ya? Anggi juga kemarin banyak quotes yang begitu loh. Lanjutkan ini Kak. Anak senja sekali ya, lanjut. Perlu mengalah untuk bisa menang, dan dalam perjalanan hidup pasti ada rasa sakit, tapi percaya bahwa Tuhan pasti menolong dan menyertai untuk menghadapi tahun 2023. Oke. Berapa lama kamu siapkan itu, Fen? 1 jam. Kira-kira Fen, kalau ada anak muda itu yang tiba-tiba datang ke Fen ini. Kak Feni, aku takut menghadapi tahun 2023 ini karena mungkin papa mamaku pekerjaannya bermasalah, studiku juga bermasalah. Itu gimana Fen, kamu nanggapin sama teman-teman yang tiba-tiba datang ke kamu nih, Fen? Pastinya kasih motivasi dulu bahwa Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti tolong ya. Dalam Alkitab pun kan banyak janji-janji Tuhan ya, dan Tuhan pasti akan menepati. Dan juga yang kedua harus punya positive thinking, bahwa pasti semuanya akan berjalan dan pasti akan ada jalan keluarnya. Terus yang ketiga harus punya mental yang kuat. Benar. Itu sih Kak. Iya. Salah satu dosen favorit saya juga di tempat ini bilang, orang Kristen itu adalah orang yang paling confident sejagat raya. Orang yang paling percaya diri dalam artian, mau sesulit apapun masalah, sebanyak apapun tantangan dan pergumulan, percaya diri aja. Kalau Tuhan pasti tolong, jadi ya maju, jangan gentar. Dengan catatan pasti tetap berpengharapan sama Tuhan ya. Samuel, gimana Sam? Dari tadi saya yang nomor 2 nih. Jadi pemikirannya Feni ini udah mempengaruhi apa yang saya pikir. Oh iya. Kamu jangan mau terpengaruh begitu kan. Kamu harus mempengaruhi. Jadinya akhirnya kita kehabisan kata-kata nih. Kayak lagu ya, kehabisan kata-kata. Iya, kalau mungkin dari saya Bang, untuk nasihat untuk teman-teman yang ada di luar sana. Ya mungkin teman-teman juga ada yang seperti saya nih, mengalami takut. Mungkin dia takutnya, aduh gimana nih ke depannya nih gitu. Gimana orang tua saya nanti kalau saya melanjutkan pendidikan seperti ini. Apalagi yang ada yang udah baru tamat SMA mau berpikir nih antara kuliah atau kerja lah gitu ya. Nah, mungkin itu banyak dilema. Takut ya kan. Iya. Pasti takut sekali itu. Nah, ya jangan sampai ketakutan yang kita yang kita alami atau yang ketakutan yang ada dalam pikiran kita itu membatasi kita untuk melangkah gitu.
Ya, sekalipun ada rasa takut itu, tapi itu tidak boleh menghalang-halangi kita untuk terus maju. Tetapi ketakutan kita itu akan menjadi motivasi kita untuk bisa lebih baik daripada apa yang kita bisa pikirkan. Gitu. Benar. Intinya hanya satu, yaitu percaya. Percaya kalau Tuhan sudah lakukan sesuatu di sebelumnya, kedepannya juga Tuhan pasti akan lakukan sesuatu. Yang penting kita percaya dan siap. Seperti yang Feni bilang, siap secara mental nih. Apapun yang Tuhan berikan, mungkin ada cobaan, ada tantangan, ada segala macamnya nanti. Nah itu adalah rencana-rencana Tuhan bagi kita. Supaya apa? Supaya kita juga bisa lebih baik, supaya kita juga lebih kuat dalam menghadapi situasi-situasi ke depannya. Mungkin di tahun 2024 atau 2025 atau mungkin sampai nikah. Iya, 2023 dulu lah ya. 2023 SM ya. Iya. Bapak ini sangat visioner ya, sampai 2024 udah dipikirkan. Pemilihan presiden tuh. Loh. Oke, udah Sam? Mungkin itu aja Bang. Oke, iya. Bener ya teman-teman, aku setuju banget dengan Feni sama Samuel. Seberat apapun tantangan, seberat apapun yang akan kita hadapi, bahkan kita nggak tahu nih sepanjang bulan Januari, Februari, bahkan sepanjang 365 hari ke depan, apa aja yang Tuhan sediakan, kayak kata Feni, kejutan apa nih yang mau Tuhan berikan sama kita, yang pasti aku yakin itu mendatangkan kebaikan bagi semua kita ya, pendewasaan, terus kematangan rohani, dan sebagainya. Oke, untuk menutup pembicaraan kita pada malam hari ini teman-teman, yang pasti kita bersyukur banget kita udah masuk ke tahun 2023. Aku mau bilang bahwa momen tahun baru ini mari kita jadikan sebagai awal yang baik untuk kita kembali memperbaiki diri dan menyiapkan diri untuk semua misteri di tahun ini. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi sepanjang tahun ini, tapi satu yang kita tahu bahwa Tuhan pun sudah ada di sana untuk memegang tangan kita semua. Yang pasti Tuhan pasti menyertai. Selamat baru teman-teman, selamat tahun baru teman-teman. Selamat dan semangat memasuki dan menjalani tahun 2023 ini dengan penyertaan Tuhan yang selalu dan pasti kita rasakan. Aku mau bacain satu ayat untuk kita semua dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketakutan apapun itu datangnya sama Tuhan. Ya kayak udah sekolah minggu aku ya. Kalau teman-teman takut, khawatir, bimbang, ragu, dan cemas apapun itu datangnya sama Tuhan. Jangan datangnya sama zodiak loh kok jadi. Oke, jadi Samuel dan Feni siap ya masuk 2023 siap? Siap. Kita menantikan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita dan kita mau lihat kejutan-kejutan apa yang Tuhan siapkan yang pasti kita imani untuk mematangkan kita dan mendewasakan kita secara rohani. Oke, aku mau minta Samuel tutup kita dalam doa untuk menutup acara ini dan juga mendoakan teman-teman di rumah supaya lebih siap lagi dalam memasuki tahun 2023. Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu oleh karena kami boleh memasuki tahun yang baru di tahun 2023. Itu semua kami tahu karena pertolongan dan penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Mungkin di awal tahun ini Tuhan banyak di antara kami yang mulai mengalami ketakutan untuk menghadapi tahun yang baru di 2023 ini karena banyak hal yang belum kami bisa lihat apa yang akan terjadi dalam hidup kami. Tapi yang satu hal yang kami yakini Tuhan, bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Berkati semua kami Tuhan, baik mahasiswa yang ada di tempat ini juga maupun teman-teman yang ada di luar yang boleh menikmati atau menyaksikan acara ini. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka melalui apapun yang telah kami bicarakan mengenai kesiapan memasuki 2023. Teman-teman yang ada di luar juga merasa terberkati, bahkan mereka juga memiliki kesiapan yang sungguh-sungguh untuk menghadapi tantangan yang akan mereka hadapi masing-masing ke depannya Tuhan. Tuhan tolong kami secara khusus bangsa kami ini Tuhan, di mana prediksi mengenai resesi ekonomi, kami berdoa biarlah Tuhan yang turut bekerja juga dalam bangsa kami ini, supaya bangsa kami ini tidak benar-benar menghadapi itu Tuhan. Kami mau menghalangi itu dengan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menuntun bangsa kami ini, baik pemimpin kami, supaya boleh menjalankan negara ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, bahkan ke depannya Tuhan kami menyerahkan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih untuk Samuel, terima kasih Sam, terima kasih Feni. Semangat memasuki tahun 2023. Semangat kompres, semangat skripsi dan semuanya, dan selamat mempersiapkan diri untuk praktek 1 tahun.
Oke, teman-teman yang di rumah juga terima kasih udah menyaksikan kami bertiga dan semoga apa yang kami bicarakan menguatkan teman-teman dan semakin siap masuk di tahun 2023 ini. Sampai ketemu di episode minggu depan tentunya dengan narsum bintang tamu yang keren-keren dan juga topik yang gak kalah keren dari tahun ini dari minggu ini dan minggu-minggu sebelumnya. Tetap jaga kesehatan, tetap berpengharapan sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan